Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Saya Meziza Putrayandiani dari Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Izin mewawancarai Ibu Rizkia selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk pengambilan data skripsi saya. Baik. Izin bertanya ya, Ibu. Siap. Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung sudah berlaku sejak kapan ya, Ibu? Kurikulum Merdeka yang sudah kita jalankan di sekolah itu sudah dari 2020 dan itu berlakunya berjenjang. Jadi tidak langsung dari kelas 7, 8, 9, tidak. Jadi kita mulai dari kelas 7, tahun berikutnya kelas 8, tahun berikutnya kelas 9, dan tahun ini itu dari jenjang kelas 7 sampai kelas 9 sudah menggunakan kurikulum Merdeka secara keseluruhan. Ibu Rizkia mengajar kelas 7. 7 dan 9 untuk tahun ini. Baik, Ibu. Bagaimana strategi, Bu, atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan untuk membelajarkan materi teks deskripsi di kelas 7? Kalau untuk pembelajaran teks deskripsi yang saya gunakan itu biasanya bervariasi. Namun di kelas ini, karena kelas ini adalah kelas unggulan, jadi mereka membutuhkan tantangan, saya menggunakan project based learning supaya mereka tertantang untuk mengidentifikasi informasi-informasi dari deskripsi teks-teks deskripsi yang lebih informasinya itu lebih detail seperti itu. Dalam konteks pembelajaran teks deskripsi, bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai profil Pancasila dalam materi teks deskripsi itu? Ya, tentunya kalau profil Pancasila itu memang harus kita sisipkan ya di celah-celah pembelajaran. Kita kaitkan ketika kita sedang menjelaskan materi, lalu kita kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari, bentuk dari penerapan dari profil Pancasila melalui teks deskripsi itu. Mungkin dari tutur kata, dari bahasa, dari sikap mereka yang mereka lakukan sehari-hari. Tadi Ibu menggunakan model pembelajaran Project PJBL. Ya. Bagaimana model tersebut mendukung pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam materi teks deskripsi, memahami teks deskripsi itu? Jadi di dalam metode ini kan metodenya mereka menyelesaikan permasalahan ya, berdasarkan dari pernyataan. Pernyataannya itu mereka disuruh untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari video yang mereka simak ya. Lalu mereka berdiskusi, mengumpulkan data-data, lalu mereka mengolahnya dan menyusunnya dalam sebuah presentasi, dan itu membutuhkan kolaborasi dan ketelitian. Makanya saya menggunakan project ini. Lalu bagaimana Ibu menilai efektivitas model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam membantu peserta didik memahami teks deskripsi itu? Ya, sebenarnya kalau efektivitas itu saya menggunakan metode yang sama dari masing-masing kelas, itu akan berbeda responnya. Namun untuk di sini itu responnya saya rasa sudah cukup baik, karena di sini siswa sudah bekerja dengan berkolaborasi. Siswa juga tadi sudah bisa menuliskan informasi-informasi, bahkan informasi yang kecil-kecil tadi mereka sudah tuliskan ya di sticky note. Jadi menurut saya ini efektif dalam pembelajaran teks deskripsi. Terkait dengan proses pembelajaran itu pasti ada beberapa tantangan ya, Ibu. Seperti Ibu bilang tadi. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam membelajarkan teks deskripsi pada kurikulum Merdeka, dan bagaimana, Bu, solusinya? Tantangannya pasti karena di kurikulum Merdeka ini siswa dituntut untuk aktif. Jadi sebagai guru kita harus lebih bijak. Ya, bijaknya dalam hal anak-anak itu pasti
mengeluarkan suara, bergerak, dan itu kalau kita tidak bisa menangani manajemen kelasnya, maka tujuan pembelajaran kita tidak akan tercapai. Nah, di sini kita harus bijak, kita harus punya strategi untuk memanage anak-anak, ya, baik dari waktu, cara kita memperlakukan anak-anak, bagaimana kita mengatur supaya kegiatan yang sudah kita rancang itu berjalan dengan baik. Gitu. Di kurikulum Merdeka ini kan sudah era digital ya Ibu. Nah, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran teks deskripsi yang Ibu gunakan gitu? Sangat berperan sekali, dan itu sangat membantu saya sekali karena dari konten, lalu proses asesmen itu sangat menolong sekali. Saya bisa menggunakan konten yang bervariasi lewat internet. Lalu saya juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengukur kemampuan anak, baik secara formal ataupun informalnya. Anak-anak biasanya menggunakan quizzes atau Padlet, ya, beraneka ragam, atau Canva gitu. Jadi sangat membantu sekali. Lalu bagaimana Ibu bisa memfasilitasi keterlibatan aktif itu, Bu? Kan dalam kurikulum Merdeka peserta didik bermacam gaya belajarnya, ada gaya belajar kinestetik, lalu visual. Nah, bagaimana Ibu bisa mengintegrasikan dan memfasilitasi keterlibatan aktif peserta didik itu dalam pembelajaran teks deskripsi? Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus tahu dulu, atau kita harus mengadakan diagnostik dulu ke anak-anak nih. Tentunya kita ada kerjasama dengan guru BK, guru wali kelasnya. Kita lihat dulu, ini anak-anak di sini gaya belajarnya apa? Gaya belajarnya itu apakah dia kinestetik? Dan itu saya catat. Saya punya datanya. Lalu bagaimana kemampuan mereka secara kompetensi? Lalu itu juga dipetakan terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat kelompok belajar, itu sudah kita sesuaikan supaya mereka saling mengisi dan mereka mendapatkan pembelajaran yang sama, begitu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, ya. Bisa dari kesiapan belajarnya, lalu kita lihat juga minat anak-anak kan beda-beda, makanya kita memberikan konten yang bervariasi supaya anak bisa memilih mau konten yang seperti apa. Tadi saya memberikan beberapa pilihan, ya, ada teks deskripsi, ada yang di video, ada yang di teks gitu. Jadi anak nggak bosan di dalam kelas. Juga kita harus tahu juga profil belajar si anak tersebut, ya. Anak-anak ini di kelas kita ini mayoritas anak-anak dari lingkungan yang seperti apa. Itu juga mempengaruhi kita dalam belajar, ya, selain dari gaya belajar si anak tersebut. Ketika mendapatkan hasil asesmen awal, apa yang tindakan yang Ibu lakukan apa, Bu, untuk tercapainya capaian pembelajaran? Memetakan terlebih dahulu, lalu kita membuat perencanaan pembelajaran. Pembelajaran itu disesuaikan dari hasil petaan kita tadi. Jadi kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dari setiap individu, dari setiap siswa, supaya mereka juga mendapatkan proses pembelajaran yang sama, dipetakan terlebih dahulu. Lalu si kontennya itu disesuaikan. Oh, anak kinestetik, oh berarti dia butuh konten yang seperti ini nih. Oh, anak visual, dia butuh konten yang seperti ini. Oh, anak yang punya kompetensi yang mungkin ada otak lambat, ya. Jadi dia bukannya dia bodoh, tapi dia memiliki keterbatasan untuk memahami sesuatu dengan cepat. Berarti kita harus memberikan dia treatment yang lebih dari yang lain, atau pendampingan yang lebih dari yang lain, gitu. Bagaimana Ibu bisa merefleksi proses pembelajaran teks deskripsi yang dilakukan di pelaksanaan pembelajaran itu?
Maksudnya di akhir pembelajaran ya. Di akhir pembelajaran tentunya saya harus menanyakan apa yang murid dapatkan, ya. Kenapa saya harus melaksanakan itu? Supaya saya tahu ketika mereka menjalankan proses pembelajaran, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, ada nggak hal yang mereka ingat, ya. Lalu bagaimana perasaan mereka ketika dalam proses pembelajaran dan setelah pembelajaran tersebut, ya, karena saya menginginkan anak-anak saya belajar dalam kondisi yang bahagia, tapi tujuan pembelajaran itu tercapai. Terkait dengan asesmen formatif dan sumatif, Ibu, apakah ada kendala atau tantangan yang Ibu? Kalau untuk di kelas-kelas beda-beda ya, kalau di kelas yang unggulan tidak ada kendala, ya, tidak ada kendala karena mayoritas mereka lebih mudah untuk memahami, lalu mengerjakan asesmen itu juga, ya, paling kalaupun ada itu paling 1-2 orang, dan itu kita lakukan bimbingan bisa tercapai. Lain dengan halnya dengan kelas reguler, tentu setelah kita mendapatkan hasil, kita evaluasi, lalu kita petakan anak-anak yang memang butuh bimbingan kembali, ya kita bimbing ulang lalu melakukan remedial, itu pembelajaran ulang lalu kita lakukan remedial. Untuk modul ajar materi teks deskripsi, proses perencanaan dan perancangannya bagaimana, Ibu? Proses perencanaannya ya kita sesuaikan dengan minat murid, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah, ya, karena kan setiap sekolah beda-beda. Tentu mungkin kita dapat dari modul dari MGMB, ya, misalnya modul secara global, ya. Lalu kita kaji lagi hal-hal yang memang tidak cocok, ya, tidak sama dengan kondisi di sekolah kita, itu kita ubah, kita sesuaikan terlebih dahulu, ya, baik dari segi kontennya atau asesmennya, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah atau di kelas kita. Baik, Ibu, mungkin itu saja pertanyaan dan jawaban sesi wawancara kita. Terima kasih banyak atas bantuannya. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat dan kamu semakin sukses, ya. Amin. Ya. Terima kasih, Ibu. Iya.